ada pepatah Cina itu mengatakan begini, sebuah foto itu mewakili 1000 kata. Jadi dari suatu foto kita bisa cerita banyak. Nah, saat ini BPS ini seperti sedang membuat foto. Nah, yang foto tersebut nanti bisa dibaca oleh khalayak gitu ya. Karena kalau informasinya itu salah, pengambilan keputusan tentunya akan menjadi salah. Nah, di sini tentu kita melihat BPS sedang berjuang sebaik-baiknya per 1 Mei Bu ya, sensusnya ini 1 Mei ini. Nah, 1 Mei ini untuk sensus ekonomi. Nah, dari sensus ekonomi ini apa yang kita dapat kalau dalam tataran konsep dasar, mohon maaf Ibu Bapak itu kan pada gilirannya nanti akan ketemu ini tataran teori itu ya, mohon maaf ya. Yang namanya tabel input output dari situ. Jadi dari hasil sensus ini salah satunya itu akan menjadi ke sana. Dari tabel IO ini input output itu nanti kita akan tahu, Mbak Tika, mohon maaf, akan tahu apa? Akan tahu identifikasi sektor-sektor tadi. Sektor apa yang menjadi sektor unggulan di wilayah tersebut. Sektor apa yang menjadi sektor potensial atau sektor tertinggal. Jadi 3 ini akan kita temukan dari tabel IO dengan beberapa proses yang kita lakukan. Akan ada terlihat di Jawa Timurku sektor sing tertinggal opo ae yang boleh kita wis pasai gitu. Atau sektor potensial yang perlu kita elus-elus lebih apa ya, lebih intens supaya dia bisa berkembang, atau sektor unggulan yang selama ini memang sangat diandalkan, tadi mohon maaf sudah disebutkan oleh Pak Iwan tadi. Dari sana nanti kalau kita teruskan ya, dari sektor-sektor ini akan ada yang namanya multiplier employment. Jadi akan ada namanya multiplier income. Jadi multiplier ini yang akan terjadi setelah sektor-sektor itu diketahui. Sebab kita betul-betul mengidentifikasi, tahu gitu ya dari sektor tadi, sektor potensialnya apa ae, sektor tertinggalnya apa saja, sektor keunggulannya apa saja. Terus kita juga akan tahu sektor-sektor yang mempunyai forward linkage dan backward linkage. Artinya sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan, sektor iki akan digunakan oleh sektor yang lain. Nah, itu maksudnya gitu. Dan sektor ini memberdayakan atau menggunakan sektor yang lain, backward linkage. Jadi sektor ini akan diketahui dengan baik oleh Ibu Bapak pengambil keputusan di dinas-dinas di Jatim itu nanti. Jadi bahwa sektor ini backward linkage memerlukan sektor-sektor apa. Forward linkage digunakan oleh sektor-sektor apa saja. Nah, jadi dalam tataran konsep dasar, dalam tataran teori sangat penting, sangat diperlukan yang namanya, mohon maaf, sensus ekonomi ini. Jadi sejak tahun 1986 kalau nggak salah sensus ekonomi ya. Betul ya. 86, 96, 2006, 2016, terus sekarang 2026. Cuman saya baru ngeh tadi, ternyata juga ada di 2026 ini sektor pertanian Bu ya. Dalam benak saya sektor pertanian ini sudah ditinggal kalau sensus ekonomi, enggak gitu ternyata ya. Khusus di 2026 termasuk sektor pertanian. Oh, ikut gitu ya. Biasanya terpisah tadi. Kira-kira mungkin karena memang salah satu faktor penggerak ekonominya dan target proyek strategis nasionalnya salah satunya ketahanan pangan, mungkin itu ya Bu ya. Salah satu faktor kenapa akhirnya dimasukkan juga ini sensus pertimbangannya karena akan menjadi tahun dasar baru penyusunan PDB maupun PDRB. Karena itu semua sektor benar-benar harus tergambar sehingga nggak ada yang kondisinya tahun yang berbeda, semuanya sama. Baik. Jadi itu pertimbangannya ya Bu ya. Baik, Pak Bambang melanjutkan silahkan tadi. Tadi ada yang terkait digital ekonomi. Nah, itu saya pikir hal yang untuk saat ini masih merupakan satu tantangan yang tidak mudah dilakukan. Karena kalau tidak salah yang saya lihat di sana perlu ditampilkan dari unit kegiatan ekonomi yang ada yang disurvei itu perlu webnya apa, terus kemudian pola pembayarannya dengan apa saja gitu ya. Nah, ini bagi apa ya? Bagi pelaku usaha yang belum bersinggungan dengan ini menyulitkan juga. Kenapa? Dia mungkin sudah omsetnya besar, tapi tidak bersentuhan dengan digitalisasi. Nah, ini kadang membuat kita bias
dalam pengambilan keputusan jadi agak meraba-raba nantinya. Nah, gitu, nanti kita akan bahas nanti secara teknis akan seperti apa proses sensusnya untuk bisa mengakomodasi kondisi-kondisi seperti itu ya, supaya nanti data yang dihasilkan dari sensus ini betul-betul representasi dari keadaan real di lapangan.